Strategi perang Rusia berubah gara-gara Amerika. Serangan Rusia ke Ukraina ditingkatkan. Saling serang antara Rusia dengan Ukraina membuat perang semakin memanas. Ukraina yang sebelumnya hanya bisa bertahan dari serangan Rusia, kini mampu membalas dengan melakukan serangan balik. Serangan balik yang dilakukan Ukraina ke Rusia tak terlepas dari bantuan persenjataan canggih dari Amerika Serikat dan negara-negara barat. Kini saling serang antara Rusia dengan Ukraina semakin memanas, membuat warga sekitar yang terkena dampak harus mengungsi terlebih dahulu. Kondisi tersebut juga membuat Rusia menggunakan taktik baru dengan melancarkan serangan jarak jauh dengan menggunakan rudal maupun roket ke wilayah Ukraina. Bahkan pemerintah Rusia terang-terangan memerintahkan pasukannya untuk lebih meningkatkan serangan guna menghindari terjadinya serangan balik oleh Ukraina. Rusia mengatakan pada Sabtu 15 Juli 2022, pasukannya akan meningkatkan operasi militer di Ukraina. Roket dan rudal Rusia telah menghantam kota-kota di Ukraina. Dan menurut Kiev, serangan tersebut telah menewaskan puluhan orang dalam beberapa hari terakhir. Roket Rusia dilaporkan menghantam kota Chuhuiv di wilayah Kharkiv pada Sabtu 16 Juli 2022 malam. Gubernur Kharkiv, Oleksiy Nyehubov, melaporkan 3 orang tewas termasuk wanita berusia 70 tahun dan 3 orang lainnya terluka. Prajurit Ukraina menembak dengan senjata self-propelled Prancis 155 mm atau 52 kaliber Kaisar ke posisi Rusia di garis depan di wilayah Ukraina Timur Donbas pada 15 Juni 2022. 3 orang kehilangan nyawa. Mengapa? Untuk apa? Karena Putin menjadi gila, kata seorang warga Kharkiv berusia 83 tahun, Raisa Shapoval, yang dikutip dari Reuters. Sementara di selatan Ukraina, tepatnya di kota Nikopol, lebih dari 50 roket Grad Rusia menghantam kota tersebut dan menewaskan 2 orang yang ditemukan di reruntuhan. Ukraina menyebut setidaknya 40 orang meninggal dunia dalam serangan di daerah perkotaan dalam 3 hari terakhir. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, memerintahkan unit militer Moskow untuk memfokuskan operasi mereka sebagai upaya untuk mencegah serangan Kiev di wilayah Ukraina Timur dan daerah lain yang dikuasai Rusia. Shoigu menambahkan, serangan pasukan Kiev dapat mengenai infrastruktur sipil dan penduduk. Juru bicara intelijen militer Ukraina Vadim Skybitsky mengatakan tahap serangan berikutnya sedang dipersiapkan. Dia menambahkan pasukan Rusia telah menembaki garis depan Ukraina dan menggunakan helikopter serang. Jelas, persiapan sekarang sedang dilakukan untuk tahap serangan berikutnya, kata Vadim Skybitsky. Pernyataan Shoigu tampaknya merupakan tanggapan langsung setelah Ukraina mengatakan pihaknya telah menyerang 30 pusat logistik dan amunisi Rusia menggunakan beberapa sistem roket yang baru-baru ini dipasok pihak barat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pada Jumat 15 Juli 2022 lalu, serangan yang dilancarkan pasukan Ukraina secara signifikan telah melemahkan kemampuan ofensif Rusia. Pada Sabtu kemarin, militer Ukraina mengatakan Rusia tampaknya kembali menyusun unit militer untuk menyerang kota Sloviansk yang berada di wilayah Donbas. Sementara fokus perang di Ukraina saat ini telah berpindah ke wilayah timur Ukraina Donbas. Pasukan Rusia juga telah menyerang kota-kota di tempat lain di Ukraina dengan rudal dan roket. Salah satu serangan Rusia yang memicu kemarahan besar Ukraina dan sekutu baratnya terjadi pada Kamis 14 Juli 2022 kemarin, saat rudal jelajah kaliber Moskow menghantam gedung perkantoran di Vinnytsia, sebuah kota berpenduduk 370.000 orang dan berjarak 125 mil dari ibu kota Ukraina, Kiev. Ukraina melaporkan serangan tersebut menewaskan setidaknya 23 orang dan puluhan lainnya terluka. Salah satu korban tewas adalah seorang gadis berusia 4 tahun bernama Liza yang ditemukan di puing-puing bangunan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan terhadap Vinnytsia diarahkan ke sebuah gedung tempat pejabat tinggi angkatan bersenjata Ukraina bertemu pemasok senjata asing. Kemudian pada Jumat malam, rudal Rusia menghantam kota Dnipro menewaskan setidaknya 3 orang dan melukai 15 orang. Pabrik dan jalan di kota tersebut juga mengalami kerusakan akibat serangan ini. Selain itu, Rusia mengungkapkan telah menghancurkan sebuah pabrik yang memproduksi suku cadang rudal di kota Dnipro. Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, memberikan instruksi untuk lebih mengintensifkan tindakan unit di semua wilayah operasional di Ukraina.
kata Kementerian Pertahanan pada Sabtu 16 September 2022. Peningkatan serangan perlu dilakukan untuk meminimalisir potensi serangan roket dan artileri besar-besaran Ukraina ke Donbas dan wilayah lain yang telah dikuasai Rusia. Dikutip dari AP News, kampanye militer Rusia telah difokuskan di Donbas Timur. Tapi serangan-serangan baru juga menyerang wilayah di utara dan selatan. Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, telah dilanda pemboman besar-besaran dalam beberapa hari terakhir. Pejabat Ukraina dan komandan lokal menyuarakan kekhawatiran bahwa serangan Rusia skala penuh kedua mungkin akan terjadi. Pada saat yang sama, Presiden Volodymyr Zelensky mendesak Ukraina untuk tidak jatuh pada upaya Rusia untuk menakut-nakuti mereka dengan peringatan serangan rudal yang mengerikan yang akan datang. Kadang-kadang senjata informasi dapat melakukan lebih dari senjata biasa, katanya dalam pidato video malamnya kepada bangsa. Jelas bahwa tidak ada rudal atau artileri Rusia yang akan mampu menghancurkan persatuan kita atau membawa kita menjauh dari jalan kita menuju Ukraina yang demokratis dan independen. Dan juga jelas bahwa persatuan Ukraina tidak dapat dipatahkan oleh kebohongan atau intimidasi, teori palsu atau konspirasi tambahan. Di wilayah Kharkiv, sedikitnya 3 warga sipil tewas dan 3 lainnya terluka pada hari Sabtu dalam serangan Rusia sebelum fajar di kota Chukuiv yang hanya berjarak 120 km dari perbatasan Rusia. Serhiy Bolfinov, wakil kepala kepolisian wilayah Kharkiv, mengatakan 4 rudal yang diduga ditembakkan dari kota Belgorod, Rusia, menghantam sebuah gedung apartemen, sekolah, dan gedung administrasi sekitar pukul 3.30 waktu setempat.